Bismillahirrahmanirrahim. Babu mashil khuf. Yajuzu fil wudu badalan an ghusli rijlaini. Fal wajibu ala labisihi ghuslu wal mashu. Wal ghuslu afdalu kama qalahu fi rawdati fi akhir salatil musafir. Wahtarazu bil wudu anil ghusli fala yajuzul mashu fihi wajiban kana aw manduban. Kama naqalahu anhum fi syarhil muhadzab wa huwa kama qal ma'khudun min hadithil janabatil ati akhiral bab. Bermula ini itu bab mengusap sepatu. Boleh ia mengusap sepatu pada wudhu sebagai ganti daripada membasuh dua kaki. Maka bermula yang wajib atas orang yang memakainya sepatu itu basuh dan mengusap. Hai, basuh dan mengusap berarti wainan bermakna au kan? Yang wajib itu basuh dan mengusap seperti yang wajib salah sabo kan? Bagi orang yang mengusap sepatu yaitu basuh. Jadi maunya basuh berarti buka sepatu berarti kan? Dan jecit hanai buka sepatu, boleh juga tidak dia buka sepatu. Jadi basuh kaki gimana? Basuh kaki dengan mengusap sepatu, dengan mengusap sepatu kan? Wal ghuslu afdalu, bermula membasuh itu lebih afdal ia membasuh. Sebagaimana yang mengatakan oleh Imam Nawawi dalam Rawdah, di mana beliau katakan pada akhir salat musafir. Jadi benar. Jadi bagi orang yang memakai sepatu, dia punya dua pilihan, di mana kedua pilihan ini kalau dia kerjakan itu jatuh sebagai wajib kan? Jatuh sebagai fardu, jatuh sebagai rukun kan? Ada kala basuh kaki, tentu dia buka sepatunya kemudian basuh kaki. Ada kala mengusap sepatu kan? Mana yang dia kerjakan dari keduanya ini, maka itu jatuh sebagai wajib, jatuh sebagai rukun. Jadi nyan kiban surah badelanan, mengusap sepatuan, boleh mengusap sepatu pada wudhu keganto daripada membasuh dua kaki. Jikalau dalam qauluhu badlan, mengganti. Nah, qauluhu badlan, kata beliau badlan, mengganti. Dengan pengertian sesungguhnya bermula ia mengusap itu cukup ia mengusap daripada membasuh. Mengusap itu cukup daripada membasuh. Artinya dengan mengusap maka tidak perlu lagi membasuh. Membasuh pun basuh kaki
basuh kaki. Kenapa badalan di sini dengan pengertian bahwa mengusap itu cukup daripada membasuh? Karena sungguhnya ia basuh itu asal, sebagaimana keterangan yang akan datang ia keterangan pada macam-macam fi khisalil kafarah, pada macam-macam kafarah. Jadi yang kibang surah penggantian, apakah mengusap sepatu ini sama kedudukannya dengan tayamum, yaitu pengganti wudu, di mana surah tayamum yang pengganti wudu adalah ketika hana mungkin, ketika ta'addara, ketika hana mungkin wudu, maka digantikan oleh tayamum. Lagi nyancit, apakah begitu juga surah mengusap sepatu? Dia menggantikan membasuh kaki, artinya ketika ta'adzur, ketika tidak mungkin membasuh kaki. Cuman tapi hana mungkin basuh kaki gara-gara pakai sepatunya, sepatu dipakai. Kadang dan nagok pelaku kadang ibu lem alteko lam sepatu nagok boleh alteko. Begitu dia pakai sepatu tidak bisa lagi dibuka. Jadi kahana mungkin tidak mungkin lagi membasuh sepatu. Hanya lagi nyantuk bukan, tidak seperti itu surahnya. Mapucit apa juga, walaisal muradu haqiqatal badaliyatil mutawaqqifati ala ta'adzuril asli. Tidaklah bermula yang dimaksud itu benar-benar badaliyah, hakikat menggantikan, yang tergantung ia menggantikan, ada tergantung, ada tidak mungkin asal. Konyang surah badat, surah menggantikan, pengganti. Surah penggantinya berarti kengkana mungkin asal. Pelaginya surah badaliyahan, surah penggantian. Kon yang dimaksud adalah hakikat menggantinya, yang tergantung ia ada hana mungkin asal. Jadi kibancit makna menggantinya kafin, memadai ia mengusap daripada membasuh. Pakon memadai ia daripada membasuh. Kalau memadai ia dari membasuh berarti membasuhnya asal, membasuhnya jasal. Membasuh itu memang asal. Jadi surah badalnya kon maknaji adalah ketika hana mungkin asal, ketika tidak mungkin asal maka diganti dengan mengusap sepatu. Tetapi makna menggantikan adalah kafin, memada mengusap daripada membasuh. Nyambang. Fama tawaqqa'aka wajiban. Kamaman. Maka manakala terjadi ia mengusap, ia masuk. Kapanpun terjadi ia mengusap, ia masuk, niscaya ada ia mengusap. Itu yang wajib, yang kenya wajib. Yang kenya rukun, yang kenya fardu. Walaupun, jadi makna mata kapanpun terjadi artinya walaupun memungkinkan ghuslu, memungkinkan membasuh, walaupun memungkinkan basuh, memungkinkan basuh atau tidak memungkinkan basuh, kapanpun terjadi mengusap putus, memungkinkan basuh kaki atau tidak memungkinkan, maka wajib mengusap itu jatuh sebagai wajib. Kamamar lagi yang kalalu yang itu dia tuh mau nyata baca panjang ada dia tuh melaut tuh mai dalam
kalau untuk pada baca bukan tak baca luar leh untuk menyo baca dalam enggak wahtarazu menjaga oleh mereka dengan wudhu. Jadi mengusapnya boleh ia mengusap pada wudhu kan? Kenapa dikait dengan wudhu? Menjaga oleh mereka dengan wudhu daripada membasuh, daripada mandi, mandi. Bak mano gimana? Hana wada tidak boleh, berarti pada mandi itu untuk bagian kaki itu cukup dengan mengusap saja. Fala yajuzul mashufi wajiban kana aw manduban, maka tidak boleh mengusap padanya mandi, wajib ada ia mandi ataupun sunnah ia mandi. Kalau pada mandi, baik itu mandi wajib ataukah mandi sunat, mandi sunat ke mano uro raya dan mano Jumat, mano pulom yang sunat-sunat yang paling banyak mandi sunat adalah mandi pada ketika orang lakukan manasik, apakah manasik haji ataupun manasik umrah kan. Jadi nyancik lu mano sunnah. Jadi apakah mandi itu mandi wajib ataukah mandi sunnah? Yang namun jadi menyukat kedongnya namun cit kamatu tidak boleh mengusap sepatu. Jadi rabatunya kibar rabatuan rabatu payah buka rabatu payah buka rabatu rabatu tiba kama naqalahu anhum fi syarhil muhadzab, sebagaimana yang mengutip oleh Imam Nawawi pane kutip anhum daripada mereka alim ulama. Imam Nawawi pane kutip alim ulama tu. Tentu alim ulama di atas Imam Nawawi. Alim ulama di atas Imam Nawawi, di atas Imam Nawawi siapa? Ashab. Itu tentu ashab. So ashabul wujuh. Orang-orang yang kompeten untuk memberikan wajhun, untuk memberikan pandangan. Siapa mereka? Sudah tentu bukan Wahabi hanya terus antena tingkahnya. Wahabi yang memberikan perspektif, Wahabi bisa berikan perspektif itu di tengah orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Karena orang buta mata sebelah itu adalah raja di tengah-tengah orang buta. Bicaranya saja keren. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, gaya mentang bergahabahan, cara bicaranya sok keren. Tapi ilmunya kere, gaya keren, ilmu kere. Understand? Yes, I do. Scooby-Doo. Pernah tanya mana? Diam kali kok. Pernah tanya? Ima. Jadi anhum daripada mereka mengutip Imam Nawawi akan daripada mereka tahu tentu mereka di hatinya siapa, yaitu ashabul wujuh, alim ulama yang kompeten untuk memberikan sudut pandang, perspektif pandangan. Fi syarhil muhadzab, di mana beliau kutip dalam syarah muhadzab. Jadi tentang tidak boleh mengusap pada mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, ini ada kutipan beliau.
ada beliau spill itu, ada beliau mention itu, ada beliau sebut kutipan dari ashab dalam syarah Muhatta. Dan bermula ia madkur, yaitu tidak boleh mengusap pada mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Sebagaimana berkata ia Imam Nawawi, itu makhudun, itu bersumber, itu diambil ia madkur daripada hadis, berarti bersumber. Bersumber ia tidak boleh mengusap pada mandi. Dari mana sumber? Bersumber dari hadis janabah. Ia akan datang hadis janabah pada akhir bab. Pada akhir bab. Bab ujung pintu. Di hadis akhiril bab, bab ujung pintu. Kiban tuh bab ujung pintu. Pintu masalah. Jadi titik masalahnya kan ada entry, ada pintu masuk, ada bab-babnya. Jangan nanti cari bab talak pada bab masih, pada bab mengusap sepatu. Ada demeng. Karena apa salah tamung pintu. Pakon teman minta talaknya bab pintu mengusap sepatu. Nanti ada barang ini, pakon talah tamong. Nak memahaminya? Lil muqimi yauman wa lailatan, boleh ia mengusap pada wudu. Bagi siapa boleh? Apakah itu bagi orang-orang tertentu, orang-orang dengan kondisi tertentu? Boleh ia mengusap. Bagi orang mukim, bagi orang menetap, selama apa boleh? Yauman wa lailatan, dalam sehari semalam. Walil musafiri salasatan bilayaliha, dan boleh ia mengusap pada wudhu bagi musafir, bagi orang yang bepergian, bagi orang yang merantau. Kiban merantauan, bepergianan berarti sudah keluar dari kampung. Kalau dia masih di dalam kampung, masih mutar-mutar di kampung, itu tidak musafir. Jadi mau ajak manggeng gimana? Kalau kita ke Mangging ya sudah musafir lah kalau kita ke Mangging. Cuman itu safar pasir. Rantau panjang. Baru rantau panjang gimana? Mau tajak merbo. Rantau panjang. Jadi ya rantau panjang. Gimana surah rantau panjang? Rantau panjang ya ukurannya adalah dua marhalah. Jadi anak meceh aja gede. Ada aja bakongan leh terus dua marhalah. Maka yang kira safar toil, rantau banyak. Ya manggeng gimana? Kasafar tapi nawancana jamak temayang di manggeng. Karena syarat jamak temayang safarnya harus safar toil. Rantau panjang. Walil musafiri, dan boleh ia mengusap pada wudhu bagi orang yang merantau, bagi orang yang bepergian. Lampadu urap salasatan bilayaliha, 3 hari dengan malam-malamnya 3 hari. 3 hari dengan malam-malamnya artinya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Begitu. Ini ketentuan ini sumbernya mana?
Di hadisi Ibnai, karena hadis dua ibnu. Siapa dua ibnu? Yaitu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Yang Ibnainya tasniya Ibnai, asalnya Ibnai ini. Karena hadis dua ibnu, yaitu Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis annahu sallallahu alaihi wasallam arkhasa, sesungguhnya bermula ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu arkhasa, memberi relaksasi hukum ya Nabi. Ya, kita surah relaksasi ya. Kelonggaran hukum. Kelonggaran. Itu anak talahun di hukum-hukum negara naji istilah relaksasi hukum. Jadi nya rukhsah, relaksasi hukum. Kita relaksasi kelonggaran. Memberi rukhsah ia Nabi bagi musafir salah satu ayamin walayalihinna, 3 hari dan malam-malam mereka 3 hari. Malam-malam mereka 3 hari artinya 3 hari 3 malam. Dan memberi rukhsah ia Nabi bagi orang yang menetap akan yauman walailatan, bagi orang yang menetap selama 1 hari 1 malam. Pajan berlaku rukhsahnya idza tatahhara falabasa khuffaihi, bila telah bersuci ia seseorang, bila telah bersuci ia tiap-tiap, tiap-tiap yaitu musafir ataupun bila telah bersuci ia lalu telah memakai ia tiap-tiap musafir dan muqim akan khuffaihi, akan 2 sepatunya musafir ataupun muqim. Perukhsah, apa relaksasi, apa keringanan yang diberikan oleh Rasul? Memberi rukhsah ya Rasul bagi musafir selama 3 hari 3 malam, bagi mukim sehari semalam. Akan apa rukhsah, keringanan? Ayam sah alaihima, akan bahwa mengusap ia tiap-tiap mukim atau musafir atas keduanya khufai, atas keduanya 2 rabadu 2 sepatu. Jadi mengusap sepatu ini kita pegahnya tak budiyah. Itu adalah hukum sesuai ta'abbud, sesuai dengan ta'abbud itu artinya talab, sesuai dengan tuntunan. Jadi tidak bisa orang kemudian improvisasi, tidak bisa orang membuat-buat ini mengusap sepatu. Boleh juga basuh kaki. Itu ta'abbudi, itu sesuai dan sesuai tuntunan. Jika sesuai tuntunan, kalau sudah ada tuntunan dari Rasul, boleh mengusap sepatu, maka kerjakan sesuai tuntunan. Bagi musafir 3 hari, bagi mukim 1 hari, maka itu tidak bisa orang mengarang-arang. Orang tidak bisa menciptakan itu di luar nurul. di luar nurul. Jadi ini kibar Rasul berikan. Rasul beliau itu adalah penyampai syariat. Jadi tentu ini berarti sudah ada pesan, ada perintah dari Allah, menanlah. Warawa Muslimun an Syuraih bin Hani, dan meriwayat oleh Muslim dari Syuraih bin Hani. Riwayat qal, berkata ia Syuraih bin Hani, apa kata beliau? Sa'altu Ali bin Abi Thalib 'anil mash 'alal khuffain faqal,
bertanya oleh aku akan Ali bin Abi Thalib tentang pelun demanyong, tentang mashi, mengusap atas dua sepatu. Maka berkata ya Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali? Telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan 3 hari dan malamnya 3 hari. Untuk siapa boleh jadikan? Untuk musafir, dan sehari semalam untuk muqim. Jadi tentang mengusap, syariat mengusap itu bersumber dari Rasul, dan tentang durasi mengusap, cepu durasi ya, jangka waktu tertentu kan? Tentang durasi mengusap dibedakan, bagi mukim sehari semalam, bagi musafir leuro le malam kan? Yang ko hasil ijtihad nah. Jadi pucik itu bersumber dari Rasul. Atas jana mungkin ta ijtihad kiban cara da ijtihad. Mu Mu'tazilah tak boleh. Pada Mu'tazilah kon jago dah pakai akal wae. Kan? Kita tanya Mbak Mu'tazilah, wahai Mu'tazili, Mbak nidra nguakai bahwa membasuh sepatu jik gantung mengusap dengan durasi yang berbeda antara hai idra. Jadi yang gimana? Yang ku hasil ijtihad kan? Itu semata-mata hasil arahan kan? Kalau dia nggak arahkan, alhamdulillah damai lah. Itu pernah tanya tidak tanya bagimu yang lain dengu dengar karena tiada karena bagimu. Minal hadasi, sejak kapan hitungan sehari semalam, 3 hari 3 malam, nyanti uro ti malam, le uro le malam, itu mulainya sejak kapan? Sejak berhadas. 3 hari 3 malam, sehari semalam sejak berhadas. Berhadas kapan? Berhadas setelah memakai sepatu. Jadi hitungan 3 hari 3 malam, sehari semalam, itu durasinya itu dimulai sejak berhadas setelah sudah pakai sepatu. Jadi prosesnya tentu adalah dia berwudu, basuh kaki, dan kemudian pakai sepatu. Itu durasi belum jalan, belum mulai durasi 3 hari ataupun satu hari. Baru mulai jalan durasinya itu adalah sejak kapan dia mengusap sepatu. Sejak kapan dia usap sepatu? Ya tentunya sejak berhadas. Jadi begitu dia berhadas, jadi durasinya mulai jalan. Kalau dia orang yang menetap, maka sehari semalam itu dimulai sejak itu. Kalau dia orang mukim, 3 hari 3 malam dimulai sejak berhadas. Jadi begitu dia berhadas, apakah setelah begitu berhadas dia langsung wudhu atau tidak? Durasinya sudah jalan. Begitu. Memahaminya? Memahami. Tunggu. Nah, upum tungguan. Upum. Golong kuning demau mangga. Maksudnya ke kuning mangga ke syok. Tengok punya nak pilot ngecek kuning mu. Kenapa?
3 hari 3 malam, sehari semalam, itu sejak berhadas. Hal keadaan hadasnya setelah pemakaian, setelah memakai sepatu. Karena sungguhnya bermula waktu mengusap itu masuk ya waktu mengusap. Masuk ia waktu mengusap dengan berhadas, dengan sebab berhadas. Waktu mengusap masuk dengan sebab berhadas yang artinya menyoka berhadas mak kongkap perlu berwudu sudah perlu berwudu. Sedangkan dia pakai sepatu dan dia mau ambil rukhsah, maka dengan berhadas maka mulailah waktu mengusap. Maka hitungan 3 hari 3 malam, sehari semalam itu sejak berhadas. Fa'tubirat muddatuhu minhu, maka dipertimbangkan, diperkirakan akan masanya mengusap sejak daripadanya berhadas. Karena menyuka muhadas kong kita mewati berwudu, begitu itu. Waqtara al-musannifu fi syarhil muhadzabi qaula Abi Saur wa Ibnil Mundhir, dan memilih oleh musannif yaitu Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab akan pendapat Abi Saur dan Ibnil Mundhir. Pendapat Abi Saur dan Ibnil Mundhir, sesungguhnya bermula permulaan masa itu sejak mengusap, sejak mengusap. Kapan mengusapnya? Ya kapan dia wudhu lah. Jadi sudah pakai sepatu, dia sudah wudhu basuh kaki pakai sepatu. Lalu ketika sudah pakai sepatu itu dia berhadas. Kata Ibnu Mundhir dan Abi Saur, itu belum dimulai masa 3 hari 3 malam ataupun sehari semalam. Jadi kapan mulainya? Mulainya nanti kapan dia wudhu lah. Dia wudhu dan sampai di mengusap sepatu. Begitu sudah mengusap sepatu, maka dimulailah masa 3 hari 3 malam ataupun sehari semalam. Kalau dia baru berhadas dan setelah berhadas itu dia belum wudhu, belum mengusap sepatu, maka masa sehari semalam 3 hari 3 malam itu belum mulai. Gitu. Jadi Imam Nawawi malah memilih pendapat ini, pendapat bahwa dimulai sejak mengusap. Jadi kalau dia berhadas itu belum mulai, nanti dia sudah wudhu dan dia sudah mengusap, maka mulai, baru masanya mulai. Nah, kenapa masa permulaan masa mengusap itu sejak permulaan masa itu sejak mengusap? Karena lianna quwwatal ahadits tu'tihi, karena sesungguhnya bermula kekuatan daripada hadis-hadis. Jadi makna kekuatannya artinya hana langsung. Jadi makna hana langsung, hadis hana langsung karena kuah, potensi, berarti hana langsung. Jadi hadis hana langsung, tidak langsung tunjuk ke situ. Itu kalau bahasa kekinian, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu eksplisit, berdiri, kasih uang, itu langsung, itu eksplisit. Kasih nasi, itu eksplisit, itu langsung. Sare, itu langsung, transparan. Tapi kalau dia bilang, aduh, nyokade bro, nyampur kan?
Quwwatul kalam, kan, kekuatan dari kalam itu memberi ia pemakna memberi ia mengarahkan kepada lakebu. Cuma dia tidak langsung bilang kasih nasi bapak, burung makan dari lahir bapak. Dia tidak langsung kasih nasi bapak, burung makan dari lahir, tapi pegahan lapar nih, kayak mana lu? Nah, jadi itu kuah di situ artinya implisit, secara tidak langsung. Hana transparan. Karena sungguhnya bermula kuah potensi hadis ataupun implisit daripada hadis secara tidak langsung daripada hadis-hadis itu memberi ia kekuatan hadis, akan memberi ia akan ia ibtidak mudah, akan ia ibtidak mudah, permulaan masa dari mengusap. Jadi secara implisit, secara tidak langsung artinya tidak secara transparan memang, kan? Hadis itu mengarahkan, menunjukkan, memberi pengertian. Memberi pengertian apa? Memberi pengertian bahwa permulaan masa 3 ataupun sehari semalaman sejak mengusap. Contoh barang, contoh barang lagi hadis yang dua ibnu Nabi memberi rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim sehari semalam. Idza tatahhara fala basa khufaihi. Bila telah bersuci ia, lalu telah memakai ia akan 2 sepatunya. Bila itu sudah selesai, Rasul memberi dispensasi, relaksasi, keringanan, rukhsah, mengusap atas 2 sepatu. Jadinya implisitnya gimana? Secara tidak langsung yang tunjukkan karena yang disebut adalah mengusap kadang hanya ijtihad hai ta idra yang kiban kuah hadis bahwa dihitung bukan sejak hadas tapi sejak kapan dia mulai dia mengusap. Begitu. Jadi yang 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam yang kiban tak hitung 3 hari 3 malam. Jadi kalau 3 hari, kalau harinya hari Rabu 3 malam berarti mulai dari malam Rabu. 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam kalau hari Rabu berarti malamnya malam Rabu. Atau gimana? Kalau malam Rabu, kalau nanti dia hadasnya siang bagaimana? Berarti hari Rabu malamnya nanti adalah malam Kamis. Nggak dihitung berarti yang jihad 3 hari 3 malam Kamis berarti yang gimana? Nggak dapat 3 hari 3 malamnya itu, dapatnya cuma 3 hari 2 malam jadinya. Jadi sehari semalam yang kiban surah sehari semalam. Kalau harinya Rabu, maka malamnya adalah malam Rabu. Yang kiban wah sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam. Yang kiban tuh wal muradu bilayalihinna, bermula yang dimaksud dengan malam-malam mereka
Makanya mereka 3 hari. Kan? Ini apa, bilayalihinna nyo berarti layalihinna itu apa, matan hadis. Matan hadis kan, di matan hadis Nabi apa redaksinya itu walayalihin, malam-malam mereka 3 hari, malam-malamnya 3 hari. Jadi 3 hari 3 malam. Jadi malam daripada 3 harinya yang dibantura. Bermula yang dimaksud dengan malam-malamnya 3 hari itu 3 malam yang bersambung, iya 3 malam dengan mereka 3 hari. Malam yang bersambung dengan 3 hari itu kan bukan malam yang sudah lalu, bukan malam yang sudah lalu, tapi malam yang sambung gimana. Jadi karena ini durasinya maju, maka ini hukum hukum perhitungannya itu dia tidak dihitung surut. Dan malam yang bersambung berarti tidak dihitung surut, tidak dihitung ke belakang berarti. Kan? Tapi dihitung maju. Kan? Jadi bersambung tentu dengan malam yang maju, bukan malam sebelumnya. Karena kalau malam sebelumnya, kalau dia berhadas siang, malam sebelumnya yang kiban hitung cik maka mungkin kiban malam sebelumnya kalau ngenoleh malam sebelumnya. Jadi kalau Rabu malam Rabu berarti kan tadi malam apa dihitung dengan itu? Bukan itu yang dihitung. Jadi kalau kejadian berhadasnya itu adalah hari Rabu, maka malamnya hari itu bukan malam Rabu. Tapi karena kalau malam Rabu itu berarti dihitung surut, dihitung mundur. Kalau itu mundur, jadi terpotong 1 malam nanti. Paham? Terpotong satu malam. Jadi hitungannya nanti jadi 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam dek. Jadi yang gimana surah halayalina yang dimaksud itu malam-malam. 3 malam mutasilatin. Salalayalin mutasilatun bihinna. 3 malam yang bersambung 3 malam dengan mereka 3 hari. 3 malam yang sambung 3 hari. Sawaun sabaqal yaumal awwala lailatu. Itu bacanya yauma. Sama saja mendahului akan hari. Mendahului akan hari pertama oleh mendahului oleh malamnya hari pertama. Mendahului akan hari pertama oleh malamnya artinya dia berhadas, berarti dia mengusap ataupun dia berhadas itu dari malam. Berarti kan duluan malam daripada hari. Karena dia hadasnya dari malam. Maka kongka awe malam uroh. Jadi urohnya gimana? Karena hitungnya maju, dia berhadasnya malam, hitung maju. Itu hari itu malam yang bersambung dengan hari itu adalah malam yang mendahului. Karena dia hadasnya dari malam, maka bersambung dengan hari itu ya malam itu berarti. Paham? Understand? Hana mumpung, it's okay. Malam masih panjang. Itu tidak paham pertanda akan paham. Ayo, tanda kumpul bingung itu tanda paham. Tapi kalau dia tidak bingung, kita tanya dia, paham? Pu maksud anak tu lemu pun boleh anak mikir berarti. Tapi kalau dia waktu jelaskan mukanya udah mulai begini. Jadi itu ada secercah harapan. Omban untuk masa depannya.
Tapi kalau muka datar, tatapan kosong, nampung, karena doa pegang. Nyampe ya tak ulang dari babu masih lupi loh. Bingung itu tentang nampung. Itu artinya saraf-saraf dia itu bekerja. Membentuk memori-memori baru. Mudah-mudahan jadi hadesiat, jadi intuisi. Sawa'un sabaqal yaumal awwala lailatu, sama saja mendahului akan hari pertama oleh mendahului oleh malamnya hari pertama. Kiban surah awai malam muro. Kiban surah duluan malam dengan hari, dengan pengertian ahdasa waqtal ghurub, bahwa berhadas ya seorang pada waktu maghrib kan. Jadi kalau dia berhadas waktu maghrib berarti hitungannya bukan 3 hari 3 malam kan, tapi 3 malam 3 hari. Kan duluan malam kan, dia kan berhadasnya kan malam. Dia berhadasnya sejak awal malam. Kapan awal malam? Ketika matahari terbenam kan. Ketika matahari terbenam dan mulai malam. Itu sudah mulai dihitung kan. 1 malam, kemudian tambah lagi besoknya 1 hari. Jadi itu hitungannya adalah 1 malam 1 malam 1 hari kan. Makanya yang dimaksud dengan malam itu adalah malam daripada 3 hari ataupun malam daripada sehari. Itu adalah malam yang bersambung, malam yang bersambung. Kiban bersambung, hitung ke depan kan. Jadi kalau dia berhadasnya malam, berarti malam yang bersambung mulai malam itu berarti kan. Jadi itu pas hitungannya. Jadi malam Rabu kan, hari Rabu, itu sehari semalam, sehari Rabu semalam bukan sehari gelap tiuroh teput hanai dong pemutine tidak berdiri uang sebiji. Kerja tiuroh teput hai dong pemutine, kerja sehari gelap tidak berdiri uang sebiji. Kalau gak ada terjemah. Kerja sehari gelap hai dompeng betina tidak berdiri uang sebiji. Nah, nampung kan? Nampung? Wahai Dengku, wahai santriwati harapan bangsa. Harapan agam di kampung. Gimana nampung man? Nampung? Yang lungkeun munoan. Nampung? Amla ataukah hana mendahului malam akan hana mendahului malam akan hari, ataukah tidak mendahului akan hari pertama oleh Kiban tidak mendahului akan hari pertama oleh malam, artinya tidak duluan malam daripada hari pertama. Seperti bahwa ahdatsa waqtal fajri. Jadi nyen kaan yang cocok aja muat kaanan. Takun juga yang bermakna bi taswir, karena yang biasa kan. Biasa artinya bukan barang aneh itu. Kalau musannif mengatakan ka, tapi yang dimaksud adalah bi. Kiban surah dengan pengertian bahwa ahdatsa waqtal fajri, bahwa berhadas ia seorang pada waktu fajar. Jadi yaumun itu hari itu dimulai sejak fajar sidik. Sejak fajar sidik. Jadi sejak fajar sidik itu sudah mulai hari. Jadi kalau dia berhadasnya itu sejak fajar sidik, maka durasinya itu sudah mulai. Masa mengusap itu sudah mulai. Berarti karena dia ini hitungnya maju, maka malam daripada hari itu malam yang mana? Malam yang belakangan, malam ke depan, bukan malam tadi malam, karena tadi malam dia tidak lagi berhadas
kan? Jadi mutasilah kan? Hari-hari malam-malamnya hari itu artinya malam yang bersambung itu, tapi itu hitungnya maju, jangan hitung mundur. Hitung maju bagaimana? Hitung maju sejak berhadas. Jadi kalau dia berhadasnya ketika fajar, maka awai urong malam. Maka kalau harinya hari Rabu, berarti malamnya itu bukan malam Rabu tapi jadi malam malam Jumat jadinya malam Jumat. Jadi bayang 3 hari 3 malam. Jadi kalau harinya itu Rabu, maka 3 hari 3 malam berarti hari Rabu dengan malam Rabu. Itu tidak dapat 3 hari 3 malam karena malam Rabu dia tidak berhadas Jadi dapatnya berapa itu? Dapatnya berarti 3 hari 2 malam. Dapatnya 3 hari 2 malam berarti nah memahaminya. Kamu punggu tunggu kamu pung understand? Nang pung understand? Niki kok komang dipot yang bahasa Jerman. Falau hadasa, jadi mana? Jadi kesimpulan kesimpulan itu. Bukan ada kesimpulan. Falau ahdasa, maka seandainya berhadas ya seorang. Kanyan motor aja tungso. Ayo. Maka seandainya berhadas ya seorang. Fajan berhadas pada pertengahan malam. Hanya menyudah peka pada pertengahan malam yang sang-sang 12 malam. Kan? Di asna ilaili pada pertengahan malam. Macam berarti 12 malam. Kan? Jadi yang yang asnaan jangan maknakan pada pertengahan. Ketika berlangsung malam. Pemakna berlangsung malam bukan awal malam. Kapan awal malam? Maghrib. Jadi ini bukan maghrib. Ketika malam itu sudah berjalan, sudah berlangsung. Jadi kapan hitungan asna lail? Bisa saja pun isya kan? Ataupun malam berlalu sudah sejam, atau malam sudah berlalu setengah jam. Itu asna laili. Berlangsung malam. Maka seandainya berhadas ia seorang ketika sedang malam, ketika berlangsung malam, ataupun ketika berlangsung siang. Kalau tadi surahnya adalah dia berhadas ketika maghrib. Kalau ketika maghrib itu awal malam. Atau berhadas ketika fajar itu awal hari. Kalau malam atau harinya sudah berjalan, sudah berlangsung, baru dia berhadas. Yang gimana cara itu? Nisyaya u'tubira qadrul madhi minhu minal lailati rabi'ah awil yaumi rabi'i. Nisyaya diperkirakan akan ukuran masa yang berlalu. Ukuran masa yang berlalu daripadanya malam ataupun nahar, malam ataupun siang. Itu diperkirakan di mana? Diperkirakan daripada malam yang keempat ataupun hari yang keempat. Jadi diperkirakan artinya disukuhkan kadar dari masa yang berlalu. Jadi kalau dia berhadasnya itu bukan ketika maghrib, bukan matahari terbenam dia berhadas. Jadi si prehan munan matahari terbenam atau gento dia pungpang.
Ya, jadi ya konten ipreh-preh pemberian dari Allah, tapi ipreh-preh maghrib supaya mengapa kan perhitungan mengusap sepatu jadi 3 hari 3 malam mati. Jadi ipreh maghrib supaya mudah untuk menghitung kepuyak pre maghrib. Jadi kalau misalnya sejam ataupun setengah jam setelah terbenam matahari, setengah jam setelah terbenam matahari kemudian dia berhadas, maka itu hitungannya nanti begitu malam yang sudah 1 malam 1 hari, 1 malam 1 hari, 1 malam 1 hari ya. Kemudian di malam yang keempat itu kan 1 malam 1 hari, 1 malam 2, 1 malam 3 kan, kiban 3. Kiban cara 3. Lagi payah lagi nyolah. Jadi itu 1 malam sudah 3 malam 3 hari. Cuman malam yang pertama itu kurang setengah jam, maka setengah jam yang kurang itu yang berlalu itu dihitung pada malam yang keempat. Jadi begitu terbenam matahari hari ketiga, hari ketiga itu belum habis masa usap sepatu. Kapan habis masa usap sepatu? Hitung setengah jam dari maghrib kan? Dari maghrib malam keempat. Begitu sudah maghrib masuk malam keempat, hitung setengah jam, baru habis masa mengusap sepatu. Nah, itu kalau kejadian ketika hadasnya itu ketika berlangsung hari ataupun berlangsung jadi kena pegah apa? Kena pegah berarti makna liuro le malam tiuro tu malam, makna dia adalah 24 jam. Jadi bagi mukim durasi mengusap itu 1 kali 24 jam. Bagi musafir durasi mengusap itu 3 kali 24 jam. Kapanpun dia berhadas, mau malam kah, mau siang kah, mau maghrib, mau fajar kah, atau jam 10 malam. Mulai dari jam 10 malam 3 kali 24 jam, mulai dari jam 10 malam berarti. Jadi kalau dia mungkin sehari semalam yang kiban surat 24 jam. Jadi kalau dia berhadasnya itu mulai dari jam 12 siang, dia sudah pakai sepatu, dia sudah wudhu pakai sepatu, berhadas. Kapan kejadian? Jam 12 siang. Berarti jam 12 siang besok berarti habis masa mengusap sepatu. Begitu. Understand? Kita ulang. Falau ahdatsa fi asna'il laili awin nahar, maka seandainya berhadas ia seorang ketika berlangsung malam. Berlangsung malam artinya bukan awal malam, bukan malam, ataupun berlangsung siang artinya bukan ketika fajar, tapi siangnya itu sudah sedang nisya ya, diperhitungkan akan kadar masa yang berlalu daripadanya malam, karena itu malamnya kan asna sedang berjam. Jadi yang berlalu berapa jam? Itu diperhitungkan akan kadar masa yang berlalu daripadanya malam ataupun siang. Dari mana dihitung? Dihitung dari malam keempat atau hari keempat. Jadi begitu kalau kejadiannya itu ketika berlangsung malam, berarti begitu hari ketiga maghrib, itu dia berhadas jam 10 malam. Itu begitu maghrib itu belum habis itu masa belum habis masa mengusap, karena dia hadasnya 3 hari yang lalu itu
jam 10 malam kan. Jadi pajangan sih itulah nanti jam 10 berarti itu sudah malam keempat. Iya, karena malam pertamanya itu terpotong kan, bukan sejak awal malam itu maghrib, tapi sejak jam 10. Jadi nyampa itu beri hati. Begitu itu. Nah, memahami yang duli understand dulu. Wa ala qiyasi dzalik yuqalu fi muddatil muqim. Dan sesuai bandingan demikian, demikian mazkur lah, demikian yang disebutnya tentang 3 hari 3 malam. Dan berdasarkan kias demikian layalihinna, malam-malamnya 3 hari yuqalu, dikatakan pada masa orang yang menetap. Jadi orang yang menetap lagi nyancik berarti ya. Sehari semalam orang yang menetap, malam yang dimaksud adalah malam yang metambung ngon uronya kan. Bukan malam, tidak harus malam sebelumnya, sehingga malam itu ada kala duluan malam daripada hari, ataupun tidak duluan malam daripada hari. Begitu juga seandainya dia berhadas ketika asna lail, berlangsung malam ataukah berlangsung uktubira cinta. Tente mau nyoba si uro si malam, uktubira aja buat apa? Ada kala bak uro kedua ataukah pada malam kedua. Begitu. Nampung kuat, Kenapa ya hengnya? Yang payah faraid nu. Masih dabut faraid. Apa kon nya ibarat mahali cikahe olehnya you pedepak bagi-bagi loh. Summa mashul musafiri salasatan, kemudian bermula pengusapan daripada musafir dalam salasatan, dalam 3 hari ataupun selama 3 hari. Pengusapan musafir selama 3 hari itu yastadai, menghendaki pengusapan dari musafir selama 3 hari akan bahwa ada bermula safarnya musafir itu qadaraha, itu ukurannya 3 hari. Jadi karena ceritanya kan musafir, bagi musafir 3 hari artinya dia safarnya 3 hari berarti bukan safarnya itu kalau safarnya sehari berarti safar sehari, habis itu sudah mukim, maka berlaku hukum mukim berarti berlaku hukum mukim, yaitu sehari semalam. Jadi musafir itu 3 hari durasi mengusapnya, itu artinya safarnya itu 3 hari berarti. Terserah om bukan ini tentu safar tawil, bukan safar jadi rantau panjang rantau bina wancana leuro le malam usap sepatu maunya jak manggeng. jak manggeng lainnya di manggeng mudom ji mbak mak sebutnya umun zukiratnya mak yang disebut sehingga mak sebut jika napa tipu roh
Jadi ka ummahatun zukirna. Kono ummun zukira le ka ummahatun zukirna. Mak-mak yang disebut akan mereka mak-mak. Ya lu mak sebut nan awak Sulawesi. Karena haus kasih sayang seorang ibu. Jadi jauh Sulawesi bina wancana lili mak sebut. Kamu Sulawesi jamu lili mak sebutnya mak sebut je. Umun tu kira. Menghendaki ia mengusap si musafir, pengusapan dari musafir selama 3 hari akan bawa ada bermula safarnya musafir itu kadarnya 3 hari. Sekalipun 3 harinya dia ban wa iaban pergi dan kembali PP pulang walaupun 3 harinya PP pulang pergi. Mamanya hantru leuro le malam kiban si musafir. Fa in kana dunaha, maka jika ada ia safarnya jika ada ia safarnya musafir itu di bawahnya 3 hari. Safarnya hantru leuro. Hantru leuro berarti pada euro sih 2 euro ataupun safarnya cik euro. Belum lagi jamun jino moto cik lagi anak bude iplu pulang mau nyawa iplu moto malam-malam. Kalau lagi anak bude jadi jak wo Banda Aceh bungo hijak untuk malam maghrib katruk kena. Maka tajam dah ipu pelung moto lagi anak bui. Lagi ada buih belum tahu. Maka jika ada ia safar itu di bawahnya 3 hari, niscaya mengusap ia musafir pada qasir, pada safar pane rantau pane. Jadi rantau pane yang gimana? Rantau pane berarti belum bidi mangge yang kau nggak berantau sih, tapi rantau pane. Niscaya mengusap ia musafir bak rantau pane, mengusap ia dalam masa mukim, selama dengan masa mukim. Jadi maunya musafirnya rantau pane, rantau pane otomatis antruk leuro le malam. Tentunya di bawah 3 hari 3 maunya manggeng gimana ya rantau pane kan. Jadi yang gimana yang kira usapan mukiman. Jadi ji mengusap dengan masa mukim si euro le malam. Bek nawancana pio bak mak sebut je kan le euro le malam anai wo le mangat je mengusap 3 rohnya anak mana bisa dok. Jadi gimana cik rantau pane pun nawancana le euro le malam nanti malam ti euro ti malam tau. Bek makan bek tala'aba bil aqli, bermain-main ia dengan akal. Bek bahasa Arab main akal la'bul aqli. Main akal bahasa Arab la'bul aqli, main akal. Wa fi ma fawqahu, dan nampak tak?
Dan pada ma di atasnya qasir, di atasnya rantau panu kan. Di atas rantau panu berarti rantau panjang. Tapi safarjinya di bawah 3 hari 3 malam. Safarji di bawah 3 hari 3 malam kan. Jadi kalau safarji di bawah 3 hari 3 malam, kalau rantau qasir, rantau panu kan, maka mengusabji dengan masa mukim. Wa fi ma fawqahu, dan pada ma di atasnya qasir, di atasnya rantau panu. Di atas rantau panu berarti rantau panjang. Pak rantau panjang di Mergo. Merbonya lewat Jabal Aswad. Itu Jabal Aswad. Gunung paling panjang di dunia. Itu Jabal Aswad. Gunung Kling. Oh, nak tahu lewat Aceh Barat awak? Nak pernah lewat Aceh Barat? Nah. Oh, mana gaul tagai awaknya. Putar-putar ke Aceh Selatan awaknya. Aceh Selatan abdi Aceh Selatan. Nak tahu lewat Aceh Barat awak? Tepat Jabal Aswad. Oh, Deku. Tepat Jabal Aswad. Gunung Kling. Ila ayuqima, hingga mukim ia musafir. Hingga mukim ia musafir. Jadi kalau safarnya itu di bawah 3 hari, kalau safarnya itu di bawah 3 hari, tergantung rantonya itu rantau panu, rantau panjang. Monyo rantau panu mengusap ia dengan masa mukim kan. Dan monyo rantau dia adalah rantau panjang, tapi rantaunya itu tidak sampai 3 hari, di bawah 3 hari. Sampai dia mukim, berarti begitu dia sudah mukim, maka yang dihitung adalah mengusap mukim. Hantru le uro batian kama sayati fi qawlihi aw akasa, sebagaimana ma yang akan datang iamah pada katanya musanneh. Pahat kata musanneh yang do, kata musanneh pulkeun musanneh aw akasa, atau terbalik ya. Pak terbalik ya, nyantu naik ke aw akasa kan, ada di depan. Fa imasa hadran thumma aw akasa. Aw akasa itu kan. Jadi detil jigiban nyantu kan. Jadi kalau dia safarnya itu, musafirnya itu kalau di bawah 3 hari kan, maka be'na rencana mengusap 3 hari kan. Begitu dia sudah mukim, tidak bisa lagi dia penuhkan sampai 3 hari, tidak bisa penuh lagi 3 hari kalau dia sudah makaji kan. Maksud musafir mengusap 3 hari itu maksudnya adalah musafir yang safarnya itu 3 hari 3 malam kan. Walaupun hitungan 3 hari 3 malam itu pulang pergi. Wal'asi bisafarihi yamsahu muddatal muqim, bermula urung yang maksud dengan safarnya urung maksud. Jadi tungku-tungku yang berbahagia, mengusap sepatu ini tetap berlaku walaupun dia asin, walaupun dia urung maksud kan. Sama cik ngon tayamu, sama cik ngon tayamu. Jadi safar jak Medan, bubuk jak Medan. Hawaji tamung bioskop hawaji pu jak mita inong hana jelah kan, karena di Aceh ledak pu di Aceh
oh nyan tujuan ja gedehan, mau nyan tujuan ja nak kemahan. Tidak boleh jamak kasar temayang. Tapi kalau dalam perjalanan tidak ada air yang gimana? Tayamum, karena tayamum itu tidak ada hubungannya dengan safar. Ada hubungan dengan safar. Jadi tayamum, karena tayamumnya itu hubungannya dengan ta'adzurul ma. Hana mungkin tidak mungkin air. Maunya kiban. Kalau ini mengusap sepatu itu tidak ada hubungannya dengan musafir. Hubungan dengan musafir itu cuman pada durasi, cuman pada masa 3 hari 3 malam. Itu saja yang hubungannya dengan safar. Maka kalau dia maksud dengan safar, kiban maksud dengan safar, tujuan safarnya itu adalah ingin berbuat maksiat di negeri seberang, maka dia safar, maksud dengan sebab safar. Wal'asi bisafrihi, bermula urang yang maksud dengan sebab safarnya urang yang maksud. Itu yang sahu muddatal muqim, itu mengusap ia orang yang maksud dengan masa muqim. Tidak bisa dia mengambil masa safar, karena safarnya safar maksud. Yang mengusap mentanjut, mengusap masih bisa, tapi tidak bisa mengambil yang 3 hari 3 malam, karena haji icok hukum safar, karena dia maksiat musafar. Jadi kibancik yang sama cik mentayamumnya. Bawa mentonjut mengusap, tapi mukim, masa mukim. Wasahibud darurah, dan bermula orang yang mempunyai darurat, orang yang mempunyai kedaruratan. Kon ozor ji, tapi bersuci jinya adalah bersuci darurat, bukan ozor pakai air, contoh seperti perempuan yang istihadah. Jadi perempuan yang istihadah, maka yang gimana? Kira darurat bersuci jinya, karena dia sudah wudu, kemudian mentong cik madas, masih keluar darah. Dari mana keluar darah? Kalau keluar darah dari telinga, tidak apa-apa lah, itu tidak berhak. Ini masalahnya istiadah, kon istiadah itu darah ada, wat mate, rat kubul. Maka yang kon tidak imadah sih, tetap berhak, tak berhadas. Jadi bersuci gimana? Yang bersuci darurat, darurat. Yang gimana? Bermula orang yang mempunyai darurat, orang yang dalam kondisi darurat, contoh seperti perempuan yang istiadah, itu yang sahul farda, yang sahul li fardin, itu mengusap ia sahib darurat, mengusap ia orang yang mengalami kedaruratan. Untuk li fardin wa nawafil, untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat dan solat sunat. Maka dia cuma boleh mengusap untuk satu solat fardu saja. Tidak ada cerita durasi, karena kemudian dia akan berhadas lagi. Mengusap ia untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat, ataupun linawafil fakat, ataupun untuk beberapa solat sunat saja. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang di awal. Fa'imma sahadran summa safara aw akasa, angkasa luar angkasa. Luar angkasa. Jadi dia tilun dulu. Anak udah lanjut lagi. Apa nak pertanyaan kan? Nyan kau po mah? Narusai. Kau bukan
Mana sempat dah ke dalam mula dah. Teruk dua marhalah demai dalam. Setengah takenan, setengah jalan takenan, kacik tak jamak temayang takenan dalam. Wallahu a'lam bisawab.